Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Google Form, membuat kuesioner dan link di Google Form. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu Google. Kita terlebih dahulu masuk ke Gmail dan akun masing-masing. Setelah itu, kita klik menu yang ada di Google yang kotak-kotak kecil tersebut. Kita scroll ke bawah. Di sini banyak sekali produk yang ada di Google. Yang akan kita lakukan adalah sekarang penggunaan Google Form. Nah, di sini kita klik saja. Kemudian buka Google Formulir yang pribadi. Kita mulai formulir baru dengan klik yang plus pojok. Nah, kemudian di sini ada respon, ada menerima tanggapan, kemudian ada menyesuaikan tema untuk melihat formnya itu sendiri. Untuk yang pertama, kita buat tema terlebih dahulu. Yang pertama, kita pilih gambar untuk di header agar tampilan lebih menarik. Kita sesuaikan dengan kuesioner atau apapun yang akan kita buat. Di sini contohnya kita akan membuat kuesioner mengenai kesehatan lingkungan. Nah, di sini setelah di-upload gambarnya, kemudian kita lihat warna temanya kita sesuai dengan selera. Juga backgroundnya atau latar belakang dari Google Form-nya kita pilih warnanya, gaya fontnya pun bisa dirubah. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu judul kuesioner. Misalnya di sini survei kesehatan lingkungan dan sanitasi. Untuk deskripsi formulir itu opsional saja, bisa dideskripsikan ataupun tidak apa-apa. Saya di sini akan mencoba mencontohkan untuk mendeskripsikan judul tersebut. Contohnya di sini, mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Kemudian, setelah membuat judul kuesioner atau survei di sini contohnya, di sini ada menu-menu tambahkan pertanyaan, kemudian impor pertanyaan, dan seterusnya sampai dengan tambahkan bagian. Kita akan menambahkan bagian, jadi judul kedua setelah judul besar. Nah, yang ini saya akan mencontohkan menuliskan tentang identitas responden. Diketik saja, cukup mudah. Berikutnya, identitas responden yang pertama akan saya susun adalah nama dari responden itu sendiri. Kemudian di sebelah kanannya, di sini ada beberapa opsi untuk jawabannya, apakah ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan seterusnya. Bahkan bisa upload file. Karena di sini nama, saya akan pilih jawaban singkat saja. Nah, di sini ada menu wajib diisi. Agar responden mengisi semuanya, kita klik saja sampai berubah warna menjadi hijau, wajib diisi. Jadi tidak ada pertanyaan yang terlewatkan. Nah, yang kedua saya akan memasukkan tentang umur responden. Di sini saya pilih tanggal. Kemudian duplikasi lagi. Dan seterusnya sampai dengan tersusun identitas responden ini. Dan yang berikutnya saya akan mencontohkan jawabannya, yaitu dengan opsi kotak centang. Jadi di sini opsinya satu persatu diisi, mulai dari misalnya di sini pendidikan SMA, kemudian D3, S1, dan seterusnya.
Di sini alamat ada 2, tapi kita bisa mendelete-nya atau menghapusnya. Langsung saja dihapus. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan bagian ketiga, yaitu di sini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Aspek kesehatan lingkungan. Kemudian saya akan menambahkan pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apakah tersedia tempat pembuangan sampah? Di rumah Anda? Di sini saya pilih pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini bisa disebutkan A dan B-nya atau juga bisa langsung saja, tidak apa-apa, ya dan tidak saja. Contoh yang kedua, saya duplikasi. Dengan pertanyaan, jika ya, apa jenis tempat pembuangan sampah yang Anda miliki? Di sini saya tetap menggunakan pilihan ganda. Langsung saja. Tempat sampah tertutup dan tempat sampah terbuka. Nah, saya coba menuliskan A dan B. Ya. Kemudian di sini pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pengolahan sampah yang dihasilkan? Apakah dibakar, dikubur, dan dibuang di kali? Nah, di sini pun saya tuliskan A, B, dan C, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah saran dan masukan. Untuk saran dan masukan, saya pilih jawaban paragraf. Karena kemungkinan responden akan mengisi lebih banyak saran atau masukan untuk kuesioner yang kita buat. Kemudian tidak lupa mengecek semua pertanyaan mengenai wajib diisi agar tidak ada yang terlewatkan. Dicek semua pertanyaan. Ya, setelah selesai, kita lihat tanda bintang berwarna merah. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa semua pertanyaan harus dijawab oleh responden, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Setelah selesai, selanjutnya kita merename. Sebelumnya formulir tanpa judul. Di sini kita sesuaikan penamaannya dengan kuesioner yang kita buat untuk memudahkan pencarian data dari responden itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita men-setting kuesioner. Ya, nanti di sini untuk men-setting kuesioner
apakah kita akan mengumpulkan alamat email atau tidak. Apabila dikumpulkan maka dicentang saja. Kemudian di sini untuk pengaturan batasi ke 1 tanggapan. Jadi setiap responden 1 kali tanggapan. Kemudian di sini ada responden dapat mengedit setelah mengirimkannya. Jadi responden dapat mengedit jawaban yang telah dikirimkannya. Kemudian disimpan, kita kirimkan. Kita mengirimkan link tersebut dapat melalui tautan dan kita salin atau copy. Kemudian kita bisa dipaste di WhatsApp, kemudian dapat juga mengirimkan melalui email. Kita ketik saja emailnya dan kirim. Nah, sekarang kita cek di Gmail apakah sudah masuk atau belum. Ternyata sudah. Di sini ada mengenai kuesioner yang sudah kirimkan tadi. Nah, kita coba untuk mengisi formulir. Nah, di sini saya akan menuliskan nama identitas. Contohnya kita tuliskan saja Billy. Kemudian kita isikan umur sesuai dengan tanggal lahir dan pendidikan, pekerjaan, serta alamat. Kemudian kita klik berikutnya, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan ada satu pertanyaan yang saya loncat yang tidak saya isi. Nanti setelah saya selesai sampai bawah ketika akan mengirimkan dan berkas jawaban ini tidak akan terkirim karena ada satu pertanyaan yang tidak saya jawab. Nah, langsung ditunjukkan yang kotak berwarna merah ini, langsung saja bahwa pertanyaan ini wajib diisi. Setelah diisi baru kita secara lengkap kirim. Nah, apabila telah terkirim, nah di sini berarti kita sudah berhasil mengirimkannya. Responden telah berhasil mengirimkannya. Dan di sini kita melihat respon dari responden. Di sini kita melihat ringkasan seluruh jawaban dari seluruh responden. Di sini ditampilkan berupa diagram. Apabila kita menginginkan jawaban per pertanyaan, kita pun dapat mengklik di pertanyaan. Nah, di sini dapat terlihat satu pertanyaan itu, misalkan di sini nama siapa saja yang sudah mengisi akan terlihat, dan juga di sini individual. Klik individual, jawaban dari setiap individu responden. Kemudian kita dapat mencetaknya dengan klik print dan ataupun kita mendownload melalui spreadsheet. Nah, diklik saja yang hijau itu. Nah, di sini akan ada tampilannya berupa Excel. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan membuka file, save as. Selanjutnya akan ada file yang terdownload di pojok sebelah kiri bawah. Nah, ini berarti sudah berhasil. Demikian disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Bakul Cikarang. Fit, fresh, go green.